Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi ahkami nafisatin tata'allaqu bil qiraati fi sholati. Sekarang kita akan membahas tentang insyaallah hukum-hukum nafisah. Nafisah apa? Yang indah, nafisah. Hukum-hukum yang indah tata'allaqu bil qiraati, yang berta'alluq, yang berhubungan dengan bacaan Quran fi sholati, di dalam sholat. Jadi insyaallah kita akan membahas hukum-hukum tentang bacaan-bacaan Quran di dalam sholat. Ubalighu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun. Saya sampaikan di dalam ringkasannya, fa innaha, sesungguhnya itu hukum masyhuratun, terkenal, fi kutubil fikhi, dalam kitab fikih. Cuman di dalam kitab At-Tibyan ini disinggung sedikit. Sebenarnya sih ini dibahas sepanjang lebar dalam kitab fikih. Ya, dalam kitab-kitab fikih, kalau udah ngaji kitab fikih, ini dibahas panjang lebar. Cuma ini dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran dibahas, disinggung juga. Ya. Innahu tajibul qiraatu, yang pertama, innahu, sesungguhnya iya, tajibu wajib al qiraatu, apa qiraah, fi sholati, di dalam sholat, al mafrudati, yang fardu, bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Jadi sholat 5 waktu sepakat para ulama bi ijma'. Baik, kita teruskan. Jadi ini malam kita ngebahas sedikit berbau fikih, dan begitulah yang disinggung oleh Imam An-Nawawi tentang bacaan Quran. Ini kan tetap bacaan Quran, tapi di dalam sholat. Nah, di dalam sholat ijma'. Jadi sepakat para ulama bahwa bacaan Quran di dalam sholat menjadi wajib. Ijma'. Nah, ijma' itu apa sih Ustadz? Ijma' itu konsensus, kesepakatan para ulama. Sumber hukum itu kan pertama Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ditemukan, di hadis, di sunnah. Di sunnah tidak ditemukan, ada ijma' namanya. Nanti mazhab Syafi'i setelah ijma' ada qiyas namanya. Qiyas itu analogi, menyamakan satu peristiwa hukum dengan peristiwa yang lain yang hampir mirip sama, dan menyimpulkan keputusan yang sama seperti yang pernah terjadi, qiyas. Baik, jadi bacaan Quran ketika sholat itu menjadi kesepakatan para ulama, berarti kuat. Jadi wajib kita baca Quran, wabil khusus Al-Fatihah. Sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Ya, mau sholat johor ke, asar, maghrib, isya, subuh, mau sholat taraweh, mau sholat qobliyah, ba'diyah, mau sholat duha, apapun yang namanya sholat, kalau nggak baca Fatihah nggak sah. Mau jadi imam ke, mau jadi makmum ke, nggak baca Fatihah nggak sah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab lain saya nggak urusin ya. Mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah, disepakati oleh ulama, ijma'. Karena berdasarkan hadis sahih. Nah, ada hadisnya. Baca Al-Quran. Nah, itu yang disebut rukun kauliyah. Jadi di sholat itu, intermezzo sedikit, di sholat itu ada 3 rukun arkanus sholat. Ada 3. Yang pertama rukun kauliyah namanya kauliyah, sebangsa ucapan. Ada yang namanya kauliyah, terus fi'liyah. Ada yang namanya qalbiyah, nggak usah dibahas ya. Jadi ada kauliyah. Kauliyah itu sebangsa ucapan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sebangsa kauliyah, ucapan. Nah, baca Quran di dalam sholat merupakan rukun. Makanya nggak sah orang kalau sholat nggak baca wabil khusus Al-Fatihah. Nah, rukun-rukun yang diwajibkan di dalam sholat ada berapa? Ada 300. Ada 30. Ada 13. Ayo, ada berapa? Rukun kauliyah di dalam sholat. Ya Robbana. Kudu tahu ya. Bahkan ada ulama yang mewajibin.
Ada 5. Saya ulang lagi dah. Kualitas ibadah kita ditentukan sejauh mana pemahaman kita tentang ibadah. Makanya ada ulama yang kewajiban bersihkan hati itu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Oh, ini rukun. Di memori hard disk otaknya, oh ini rukun. Sami Allahu liman hamidah, oh ini iktidal, oh ini rukun. Subhana rabbiyal a'la, oh ini sunnah. Nandain Pak. Terus ada orang sholat nggak tahu rukun sholat mana, sunnah sholat mana. Anak kita juga tuh yang kecil-kecil pada sholat, pada rukun, pada sujud. Apa yang membedakan sholat kita dengan mereka? Pemahaman. Sekarang ada orang sholat terus nggak tahu rukun sholat yang mana, sunnah sholat yang mana, dengan jawaban yang fair. Sama gak sholat kita sama dia tuh? Bertahun-tahun Allah kasih usia panjang, Allah kasih rezeki murah, taklim banyak, masjid dekat, gaji gede. Kata Ibnu Hajar, kalau baru tahu sekarang, yang kemarin suruh ulang tuh sholat. Karena ada prinsip di dalam sholat, rukun itu gak boleh dinomor duakan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tadi belum tasyahud awal. Kalau dia balik untuk melakukan tasyahud awal, batal sholatnya, karena dia udah intisab. Yang notabene berdiri tegak merupakan rukun. Udah baca Fatihah, yang notabene turun untuk melakukan tasyahud awal, batalan sholat. Ustaz, saya baru tahu sekarang, kata Ibnu Hajar, yang kemarin tuh ganti. Kan berarti harus memahami, oh ini rukun, ini. Jangan khusyuk dulu deh ya. Khusyuk mah jauh panggang daripada api. Harus tertib administrasi. Zaman Nabi ada sahabat sholat disuruh ulang lagi. Udah ya Rasul, sholat lagi dia 2 kali. Datang lagi, sholat lagi sampai 3 kali. Berarti ada orang yang kelihatannya sholat sebenarnya enggak. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang akan dihisab pertama kali nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Masa perkara begitu penting? Saya ulang lagi, biarin ini. Walaupun udah sering saya sampaikan. Jadi sholat itu ya tidak sederhana itu. Sholat itu nggak ada 5 menit. Lihat definisi sholat. Kemarin saya ngebahas tentang sholat itu secara etimolog adalah ad-du'a. Secara terminologi syarat, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan. Lihat, ucapan-ucapan, rangkaian ucapan-ucapan, perbuatan, ruku, sujud kan perbuatan-perbuatan. Makhsusatun, lihat ada kalimatnya makhsusatun. Aqwalun wa af'alun makhsusatun. Perkataan-perkataan, pekerjaan-pekerjaan, makhsusatun yang khusus. Jadi sholat itu isinya kerjaan, isinya ucapan, tapi makhsusatun. Nggak boleh sembarangan gerak, nggak boleh sembarangan berucap. Aqwalun, ucapan-ucapan. Harus ada 3. Ada 3 ucapan yang boleh keluar waktu sholat. Pertama Quran, yang kedua tasbih, yang ketiga zikir dan doa. Selain itu nggak boleh. Ehem zikir apa bukan? Ehem Quran apa bukan? Batal sholat. Bener ini, Ustaz saya tenggorokan gatal. Jangan diurus, itu mah sakit. Orang nggak bisa diajak duduk. Wa'af'alun, kerjaan. Allah, sami Allah, Allah. Itu kan gerakan-gerakan. Loncat gerakan sholat apa bukan loncat? Makanya sepakat ulama kalau ada orang sholat loncat sekali batal sholat. Ngegaruk gerakan sholat apa bukan ngegaruk? Gerakan sholat apa bukan? Batal. Entar dulu. Makanya di mazhab Syafi'i ada nanti 3 gerakan yang berturut-turut. Ini lihat, yang penting mindset itu terbentuk dulu bahwa sholat ini adalah gerakan khusus, ucapan khusus, nggak boleh sembarang. Ada aturannya yang Ustadz, masa suruh ulang? Saya ngajar di Kompas.
Saya bilang kalau Anda nyetak koran 10.000 eksemplar, salah nulis huruf satu saja, kira-kira ulang gak tuh? Seharusnya Jokowi tertulis Jokowo. Kira-kira kata pimretnya ganti gak ini cetakan? Walaupun udah 10.000 eksemplar sudah ganti. Begitu kata Ibnu Hajar kalau kita melakukan. Benar ini. Kan saya sering nyontohin kepada Sangsa kamera putih hormat, gerak. Nggak ada semenit, nggak ada 2 menit. Terus ngegaruk. Depan ada Sambo, ada Sudomo, tembak. Benar ini. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat. Makanya disinilah urgensi ilmu pengetahuan. Baik, kembali lagi ke konteks. Jadi bacaan Quran di dalam sholat disepakati, wabil khusus Fatihah. Nggak sah orang sholat kalau nggak baca Fatihah. Syarat rukun qauliyah yang pertama harus terdengar kuping sendiri. Kalau dia sholat kupingnya nggak dengar bacaannya, nggak sah. Lu kok nggak baca Fatihah? Dalam hati Allah juga tahu, nggak sah sholat. Lu kok nggak tasyahud akhir? Kan itu rukun sholat. Dalam hati Allah juga tahu, nggak sah sholat. Karena dalam hati bukan baca namanya. Paham ya? Ustaz, bini saya boleh gak baca Quran? Boleh, asal dalam hati. Karena dalam hati nggak direken. Ustaz, saya lagi di WC, boleh gak saya baca Quran? Boleh, asal dalam hati. Tapi kalau diucapin haram. Orang head baca minimal terdengar kuping sendiri. Boleh nggak kedengeran kuping kalau dia budek? Dengar kalau dia budek. Jadi harus terdengar kuping. Bismillah. Mau johor ke, mau asar ke, mau maghrib ke, mau subuh, isya, mau qobliyah, ba'diyah, mau tahajud. Bismillah. Kuping sendiri. Karena dalam hati nggak direken. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua nggak boleh salah. Kita kembali ke konteks. Bi ijma'i ulama, summa qala Malikun, berkata Imam Malik nih tentang bacaan Fatihah, wa Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmada dan Imam Ahmad bin Hambal, wa jamaahirul ulama'i dan mayoritas para ulama. Yang enak mang fotokopi, biar dipegang diajarkan lagi ke murid. Walaupun nggak ada harokatnya ya nggak apa-apa ya. Kan saling koreksi. Kali aja saya baca salah harokatnya, karena emang maklum ya. Makanya ini andalan. Karena hurufnya udah kecil-kecil, nggak ada harokat. Nah, jadi boleh dikoreksi ya. Makanya yang enak fotokopi ya. Kalau ngaji itu pun. Ya maklum ya, pengurusnya memberitahunya gitu. Kalau nggak saya WA, saya nggak. Ini malam jadwal siapa? Ustaz Juni. Oh iya katanya. Oh iya katanya. Coba kalau nggak di WA. Habis maghrib baru ditelepon. Ustaz kok nggak datang? Awal gelap. Ini kalau agak saya ke musola, dimaklum dah ya. Makanya saya biasanya kalau ngajar fotokopi saya sebar-sebar. Nah sekarang enggak karena mendadak. Ya. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kok dibaca Ahmada Ustaz kemarin semuanya rofa, kok ini Ahmada? Ini ntar ada. Wa jamaahirul ulama'i dan mayoritas para ulama. Tata'ayyanu qira'ah al-Fatihah fi kulli rakaatin. Mewajibkan bacaan Fatihah di setiap rakaat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama wajib baca Fatihah setiap sholat. Enggak sah kalau nggak baca Fatihah, baik dia jadi imam, baik dia jadi makmum atau sholat sendiri. Titik. Terus fi kulli rakaatin, pada tiap rakaat 1, 2, 3, 4 kalau sebangsa 4, 1 dan 2 kalau sebangsa 2, wajib pokoknya baca Fatihah. Wa qala Abu Hanifah, nah berkata Imam Abu Hanifah nih, kan tadi dari mazhabul arba, dari mazhab yang 4, 3 yang bilang wajib dan mayoritas ulama 1 beda nih. Apa? Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Wa jama'atun, dan sekelompok daripada pengikut mazhab Hanafi, la tata'ayyanu al-Fatihah abadan, nggak wajib. Berarti kalau dia sholat nggak baca Fatihah dan dia nganggap sah, berarti dia pengikut Imam Abu Hanifah.
Satu, ya kudu tahu, jangan main ngikut aja. Dia pengikut mazhab Hanafi, terus wudunya pakai Syafi'i, itu yang namanya sholatnya belentang-belentong. Katanya Suzuki, co-owner-nya ada Honda, ada Yamaha. Marah yang punya pabrik. Begitu kalau misalnya ibadah nggak ngaji, tapi ngajinya lewat sharean. Jadi kalau kawannya nge-share dia ngikutin. Oh ini bagus, diikutin. Nggak ngaji begitu, nggak lewat rujukan, kan begitu. Jadi belentang-belentong. Katanya mazhab Syafi'i, kok ngikutin mazhab yang lain sih? Ya karena memang berbeda. Jadi harus satu qadiyah, harus fair. Makanya disinilah urgensi ngaji. Dan itu bahasa agama namanya talfiq, mencampur aduk pendapat. Yang ngambil yang enak-enak doang. Apa emang? Allah kan rahmat. Gue wudunya Syafi'i. 3 helai rambut, 1 helai rambut sah. Membatalkannya gue ikut imam yang lain. Nyentuh bini nggak batal. Ini kan namanya mencampur aduk pendapat. Karena nanti pendapat Imam Malik misalnya yang tidak membatalkan nyentuh bini, wudunya aja udah nggak sah. Jadi saling apa namanya? Saling bertolak belakang. Itu yang disebut talfiq. Makanya gunanya litolibil ilmi begitu. Nah, satu, kembali ke konteks awal. Jadi satu ulama yang bilang tidak, bukan rukun. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. La tata'ayyanu al-Fatihah abadan. Tidak diwajibkan Fatihah selama-lamanya. Nah, jadi kalau baca boleh, nggak baca nggak apa-apa. Qala berkata, wala tajibu qiraatul Fatihah. Dan tidak wajib, berkata Imam Abu Hanifah. Qolanya ini masih atap kepada belakangnya kan nempel. Qala berkata Imam Abu Hanifah, wala tajibu qiraatul Fatihah. Tidak wajib bacaan Fatihah fi raqatainil akhiraini, di 2 rakaat yang akhir. Oh, yang terakhir itu jamaatun sekelompok. Wasawabu, nah ini kata Imam Nawawi. Adapun yang pertama, wasawabu adapun yang paling benar, al awalu adalah yang pertama. Faqad tazaharat, sungguh jelas. Kata Imam Nawawi, faqad tazaharat, sungguh jelas alaihi al adilatu, dalil-dalil daripada sunnah tentang wajibnya baca Fatihah. Wa yakfi min dzalika qauli sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah menjadi data wajibnya baca Fatihah tiap salat, tiap rakaat. Sabda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, dalam hadisnya yang sahih, la tujzi'u, tidak sah. Tujzi'u itu cukup. Tidak sah salatun apa salat la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an. Begitu dalam hadis sahih, tidak sah orang salat kalau enggak baca ummul Qur'an. Ummul Qur'an apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sebutannya banyak. Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Makanya Imam Syafi'i beranggapan bahwa Bismillah itu termasuk dari ayat Al-Fatihah, karena ada Sab'ul Mathani. Kalau Bismillah tidak termasuk, berarti berapa? 6. Makanya mazhab Syafi'i wajib baca Bismillah ketika baca Al-Fatihah. Nah, mazhab lain makanya dia nggak baca Fatihah langsung, nggak baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil, biarin, kan pendapat. Terus jadi wajib baca Fatihah. Nggak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Makmum juga begitu. Bahkan kalau makmum lupa, jadi makmum lupa baca Fatihah, dia berleha-leha. Bukan karena ketinggalan, bukan karena gerakannya banyak, tapi memang nggak mau sengaja. Itu rakaat nggak direken. Jadi dia nambah 1 rakaat lagi setelah imam salam, walaupun makmumnya bersama-sama itu. Paham ya? Kalau mengenyang rakaat pertama, biarin, bodo amat, gua mau baca Fatihah, mau urusan. Kalau begitu mau batal ya. Tapi ada yang lupa, apa sudah lupa? Lah, gua belum baca Fatihah. Nah, itu dia wajib mengejar. Kalau nggak mengejar, nah dia wajib nambah 1 rakaat lagi setelah imam salam. Begitu dalam kitab Fathul Mu'in. Karena saya ngajar, saya masih ingat betul itu data takbirnya di Fathul. Nah, terus dulu ya. Jadi pertama, Fatihah wajib di setiap sholat. Nggak sah orang sholatnya tanpa baca Fatihah di setiap rakaat. Terus, wa ajma'u ala istihbabil qiraati surati ba'dal Fatihata. Bersepakat juga para ulama tentang kesunatan baca surah. Nah, ini
ba'dal fatihati, setelah Fatihah. Fi rakaatayis subhi, di 2 rakaat subuh. Subuh kan 2 rakaat. Jadi habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca juga surah. Terus wal ulayaini minal baqi as-salawat, dan 2 rakaat pertama daripada sholat-sholat yang lain. Entah itu maghrib, entah itu isya kan 4, maghrib 3, sepak. Paham dan ya? Jadi baca surat itu di rakaat pertama dan rakaat kedua yang awal. Baik dia sholat sendiri saja dan imam, makmum beda. Wahtalafu, berbeda para ulama. Wahtalafu pakai wawu jamak. Wahtalafu, berbeda para ulama. Fistihbabiha fitalisati, yang disunahkan baca surah itu rakaat 1 dan 2. Ustaz, boleh gak rakaat ketiga dan keempat baca surah? Wahtalafu. Di mazhab Syafi'i doang nih ya, bukan mazhab yang lain. Di mazhab Syafi'i aja pecah ulama. Ketika ditanya apakah sunnah baca surah di rakaat ketiga dan 4, ulama mazhab Syafi'i pecah. Yang pertama, wahtalafu fi istibahbi fi salisati wa rabi'ah. Jadi ditanya apakah sunnah baca surah juga di rakaat ketiga dan 4, berbeda para ulama di mazhab Syafi'i. Wali Syafi'i fiha kaulani. Mazhab Syafi'i pecah jadi 2. Jadi 2 pendapat. Kaulani, 2 pendapat. Al-jadidu, ada yang namanya kaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Ada kaul qadim namanya. Kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Jadi tapi enggak selamanya yang jadid lebih kuat dari yang qadim. Kemarin ada ustadz dari Citayam nanya, "Ustadz, mana sih data-data kaul qadim dan kaul jadid?" Mungkin dia ditanyakan sama murid. Jadi belum tentu kaul jadid itu lebih kuat daripada kaul qadim. Bahkan ada yang kaul qadim lebih kuat daripada kaul jadid. Jadi Imam Syafi'i sendiri tentang kesunatan baca surah di rakaat ketiga dan keempat itu ada 2 pendapat. Baik, kaul jadid, kaulnya Imam Syafi'i ketika di Mesir, annaha tustahabbu, disunnahkan. Jadi boleh rakaat ketiga baca Allahu ahad, Allahus samad. Rakaat keempat juga boleh baca surah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi silakan baca surah di rakaat ketiga dan keempat di kaul jadidnya Imam Syafi'i. Wal qadimu, adapun kaul qadim Imam Syafi'i annaha la tustahabbu. Dalam persoalan ini kaul qadimlah yang lebih kuat. Kaul waktu Imam Syafi'i masih di Baghdad. Jadi ada 2 kaul. Ya, jadi yang kuat tidak disunnahkan. Titik. Jadi kesepakatannya adalah baca surah di rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan. Titik. Qala ashabuna, begitu juga sahabat kami dalam mazhab Syafi'i berkata, wa idza qulna, apabila dikatakan kepada kami, innaha, sesungguhnya surah tustahabbu, dianjurkan, fala khilafa annahu yustahabu ayyakuna aqwala minal qiraati minal ulain. Oh tadi titik bentar. Innaha tustahabbu, ketika ada pendapat sesungguhnya baca surah itu dianjurkan, fala khilafa annahu yustahabu ayyakuna aqwala minal qiraati minal ulain. Begini dulu sebelum ke sini. Jadi kenapa tidak disunahkan baca surah di rakaat 3 dan 4? Saya ingat betul di Mu'in. Karena libinaihi ala takhfif, begitu teks. Karena rakaat kedua itu dibangun atas mudah, makanya tidak disunahkan baca surah. Bahkan ada yang memakruhkan, ya, ada yang makruh. Kecuali makmum masbuk. Paham ya? Makmum masbuk. Jadi begini. Surah itu kaidahnya, rumusnya, satu sholat itu 2 surah. 4 Fatihah, kalau dia sebangsa 4 rakaat, 2 surah, begitu ya. Kan 3 dan 4 tidak disunahkan. Yang disunahkan kan rakaat pertama dan kedua. Kalau sholat sendiri nih dan jadi imam, kalau makmum kan tidak disunahkan baca surah. Bahkan dihukumi makruh kalau dia baca surah, kalau imamnya terdengar. Jadi kalau imamnya terdengar baca surah, makmum baca surah lain setelah Fatihah, itu makruh hukumnya. Ustadz, kalau saya ngikutin imam biar hafal, makruh juga hukumnya. Jadi makmum itu cukup Fatihah doang, titik, selesai. Dan itu rukun, dan itu wajib. Kecuali imam tidak terdengar
atau tidak jelas bacaannya. Misalnya dia baca surah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rakaat kedua nih atau rakaat pertama. Terus imam baca surah, terus nggak jelas. Ada nggak imam begitu? Jarang ya, nggak ada. Kalau imam lupa banyak ya, imam lupa. Kalau imam lupa banyak ya. Tapi kalau imam memang jarang. Kalau kita nggak dengar boleh tuh. Baik. Kesunatan surah itu satu sholat dua, prinsipnya dua kali. Nah sekarang makmum masbuk, dia masuk di rakaat ketiga dan keempat. Sempat nggak ngalamin baca surah? Halo, dia sholat zuhur atau sholat isya, dia jadi makmum masbuk, masuk di rakaat ketiga. Terus kan keempat, ngalamin nggak baca surah imam? Nggak ngalamin. Nanti disunahkan melekat itu tetap ketika dia naik salam imam, kan dia naik lagi. Kan dia baru 2 rakaat ya. Nah di 2 rakaat terakhir dia tetap disunahkan baca surah. Karena tadi nggak sempat baca surah. Supaya jangan sepi sholat kita baca surah. Begitu paham ya? Nah, kan tadi walaupun rakaat ketiga 3 dan 4 kan kita tadi. Ketika makmum imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, kan kita diri lagi untuk melakukan rakaat ketiga dan keempat. Itu setelah baca Fatihah disunahkan baca surah juga. Paham ya? Karena tadi rakaat pertama dan kedua enggak sempat baca surah. Pokoknya prinsipnya begitu. Masuk di rakaat keempat, berarti kan masuk di rakaat kedua, berarti ngalamin imam baca surah berapa kali? Sekali. Berarti kan ada satu yang kosong. Setelah diri disunahkan baca satu lagi di rakaatnya karena baru satu ngalamin baca surah. Kebayang kan nih? Bahaya. Nah, besok kalau sholat, kalau nambah, alhamdulillah, nambah ilmu. Berarti kualitas ibadah kita nanti. Jadi prinsipnya satu sholat itu 2 surah. Paham ya? Jadi kalau udah ngalamin imamah 3 dan 4-nya makmum nggak usah baca surah lagi. Paham ya? 1, 2 juga nggak usah. Kalau makmum nggak usah, nggak ada kesunatan baca surah, hanya Fatihah doang. Terus innaha tustahabu, baik. Berarti kan disepakati baca surah, ya. Fala khilafah, tidak ada perbedaan. Annahu yustahabu, sesungguhnya ia disunahkan. Ayakuna akola, harus ada akola lebih sedikit minal qiraati fil ulayain. Ya. Qalu, sahabat, ulama mengatakan, ashabina tadi madhab Syafi'i, wa takunu qiraatu fi salisati wa rabi'atu sawaun, begitu juga sama. Wa hal yutawilul ula ala tsaniyati fiha wajhani. Nah, disepakati ketika baca surah itu disunahkan. Nah, seyogianya kata ulama disunahkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Saya ingat banget teks di Mu'in begini. Yusannu ayyutawila qira'atat tsaniyah. Mohon maaf. Yusannu ayyutawila qira'atal ula ala tsaniyati malam yarid nasun at-tatwil bi qira'ati tsaniyati. Begitu. Saya ingat betul teksnya di Fathul Mu'in. Disunahkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua selama tidak ada nasun. Lam yarid nasun fi tatwilis tsaniyati, di dalam panjang yang kedua. Kecuali ada nas. Begini maksud saya. Kalau rakaat pertama 4 ayat, seyogianya rakaat kedua 3 ayat. Pokoknya lebih pendek daripada. Kalau pertamanya al-hakumut takatsur, berarti rakaat kedua lebih pendek dari al-hakumut. Misalnya apa? Inna a'toina qul huwallahu atau wal asri. Ini sunnah selama. Jadi besok Bapak sholat zuhur kayak asar kayak udah ngaji, berarti rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu prinsip. Kecuali ada nas, ada data, ada hadis, ada sunnah dari Nabi yang lebih panjang rakaat kedua. Contoh, hari Jumat itu Rasulullah banyak riwayat, tapi ada satu riwayat rakaat pertama sabihis, ya. Rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Panjangan mana sabihis dengan hal ataka? Hal ataka. Nah, berarti sunnahnya mana itu tadi Ustaz?
Katanya panjangan pertama, selama tidak ada data. Berarti ibadah itu kudu ada data. Nggak boleh sembarangan. Makanya di mazhab Syafi'i al-aslu alal ibadah ala tahrim. Asal dari ibadah di mazhab Syafi'i haram, sehingga ada data yang menunjukkan boleh dan wajib. Beda dengan selain ibadah, al-aslu alal asla alal asya alal ibahah. Nah, beda. Makanya nggak boleh ibadah inisiatif ya. Ngelihat juga nggak boleh. Ini namanya taklid buta dan haram. Kenapa? Lu kok sholat begitu gua ngeliat dia? Lah nggak boleh. Bahaya betul. Dia harus ada datanya. Walaupun guru, tanyakan mana ustadz datanya gitu. Soalnya kalau ngikutin ansih tanpa ada pertanyaan, bahaya betul. Contoh, walaupun ulama gede, walaupun kita yakini alim, walaupun kita yakini semua gerakan dan tindakannya sunnah, harus ditanyakan. Contoh, itu ulama lagi bengek misalnya lagi bengek, batuk mulu, dehem mulu, ngambil wudu, habis ke kumur dia dehem, habis hidung dia dehem, habis cuci muka dia dehem. Orang lagi bengek, nah dia ngeliat itu ulama dehem mulu, jangan-jangan sunnah. Ngambil wudu dehem mulu sunnah. Soalnya ada data waktu istinja itu sunnah dehem gitu ya. Berarti jangan-jangan di kitab yang belum gua ngaji ada kesunatan dehem. Akhirnya dia dehem ke kumur, kata temennya, gua baru tahu wudu dehem. Oh sunnah tahu? So tahu lo sunnah dari mana? Gua ngeliat ulama gede si Fulan bin Fulan waktu ngambil wudu dehem. Yuk kita tanyain. Gua nggak percaya ada wudu sunnah dehem. Mau ditanyain, ulamanya meninggal dunia. Gimana mau klarifikasi? Makanya nggak boleh ngelihat itu sembarangan. Yang ngaji. Nah di sini urgensi lu terus. Nah, kita rekonstruksi ulang. Kalau yang udah tahu ya tambah kuat ya kan. Jadi pemahaman itu yang bikin naik kualitas ibadah. Bukan seberapa panjang sorbannya, bukan berapa sering. Satu rakaat dengan keilmuan ya jauh berbeda dan lebih utama daripada 100 rakaat. Nih 100 rakaat tapi nggak tahu apa-apa. Ya beda satu rakaat dengan pemahaman, oh ini sunnah, ini rukun, oh ini sunnah ab'an, oh ini hayat. Kalau tiba ruku anak kita juga ruku. Mohon maaf tiba Allah kasih usia panjang sekali lagi. Allah kasih murah rezeki. Makanya rukun kauliah harus terdengar dan nggak boleh salah. Kok pejabat saat ini untuk Islam yang dari kecil Allah udah kasih begitu panjang ruang waktu, kecuali sempit waktu, kecuali masih belajar. Kalau masih belajar dimaafu namanya. Nah ini udah nggak tahu nggak belajar. Kalau lu bacanya al-lazi, harusnya kan zal al-lazi. Beda huruf beda makna. Bener ini. Assalamualaikum. Kalau diganti shot, assalam nggak sah. Ganti sin besar, assalam nggak. Hilangkan tasdidnya. Assalamualaikum nggak sah karena menghilangkan satu huruf. Bener ini ulama ngomong gitu. Nah, jadwal apa tuh? Ngopi. Jadi sekali lagi ini masih panjang sebenarnya ini ya. Tapi nggak apa-apa ya nyinggung ke fikih, melangkahi ustadz yang ngajar fikih, tapi memang lagi babnya halamannya memang saya lengkap gitu ya. Jadi saya tutup closing. Jadi kalau watakunul qira'ata fi tsalitsati wa rabi'a sawa'un wa wiyata. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua kecuali ada nas, ada data yang nyuruh manjangin rakaat kedua daripada yang pertama. Nanti level lebih panjang rakaat pertama daripada kedua itu di bawah derajat baca Quran setelahnya. Paham ya? Nah, itu lebih sunnah lagi. Paham ya? Jadi rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Paham ya? Rakaat pertama al-hakumut, rakaat kedua wal asri. Dan itu lebih tinggi levelnya dibanding rakaat pertama lebih panjang karena memang urutannya banyak. Karena mushaf itu susunannya begitu. Bapak kan baca Quran tuh. Habis Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Ya. Habis al-hakumut di Quran apa habis al-hakumut? Wal asri. Habis wal arsi apa? Wailul. Habis wailul apa? Alam taro. Itu mushaf ditaruh begitu. Apakah Nabi Muhammad
Atau sahabat waktu nulis Zaid bin Sabit itu asal-asalan, dikocok begitu. Ini al-hakumut taruh mana? Dikocok keluar taruh situ. Apakah begitu? Tidak. Tapi perintah siapa tuh? Perintah Allah dan nabinya. Taruh di situ, taruh di situ. Ada fadilah di dalam sholat sekalipun baca Quran sesuai dengan urutan mushaf. Karena mushaf ditaruh bukan asal-asalan. Karena memang Allah yang nyuruh. Nabi yang nyuruh, makanya level rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, di bawah level baca Quran setelahnya. Jadi rakaat pertama al-hakumut, seyogianya rakaat kedua walas. Tapi kalau baca qul huwallah ya nggak apa-apa. Cuman kalau mau dapat sunnah lebih tinggi, itu levelnya. Jadi taliha setelah. Itu bagi orang yang bisa baca Quran. Kalau yang belum bisa baca Quran, dia dilarang baca selain Al-Fatihah. Nanti ada pembahasannya. Karena khawatir yang dia baca bukan Quran. Ijajul jilatil ardu jil jalaha. Quran apa bukan? Bukan, karena yang Quran Ijazul zilatil ardu zilzal. Ijaja adas rullahi wal fat. Quran apa bukan? Bukan, karena yang Quran Ijaja anas. Jadi orang yang nggak fasih, kata ulama, dia dilarang baca Quran selain Al-Fatihah karena khawatir yang dia baca bukan Quran. Dal fazakir lagi, harusnya kan dal fazakir. Beda makna ya. Kum dengan kul dengan kul. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah. Beda kalau bacanya kul, makanlah. Oh, dan makanya urgen. Kecuali dia masih belajar. Kalau masih belajar berarti dimaafkan. Nah, jadi makanya masjid ngadain majelis taklim itu buat nguburin itu tadi. Nah, dia direket dimaafkan. Saya rasa itu ya. Saya ada undangan lagi. Jadi itu cukup, udah waktu. Diingetin siapa? Ini halaman 71 pindah. Di bab tengah masih kesunatan surah lebih panjang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Nanti panjang betul, masih ada yang lain. Cuman di mazhab Syafi'i satu surah selesai lebih utama daripada 200 ayat tapi nggak habis. Paham ya? Itu nomor satu tuh. Satu surah selesai, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa sampai 200 ayat tapi nggak kelar. Lebih utama inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa? Karena film habis. Kalau kita nonton layar tancap bersambung kagak seru banget. Sama kayak baca Quran. Kalau satu surah walaupun pendek habis lebih utama dari banyak ayat tapi nggak habis. Bener ini, bukan berarti banyak lebih utama, bukan. Salat subuh 2 rakaat sama 100 rakaat lebih utama mana? Ya 2 yang 100 sesat. Jadi tidak semuanya yang lebih banyak pahalanya lebih banyak, enggak. Nah ini dibutuhkan data. Malam Jumat contoh terakhir. Malam Jumat itu Nabi baca kuliah kulhu maghribnya. Kuliah kulhu. Malam Jumat maghrib Nabi baca kuliah kulhu. Ada orang baca hal ataka haditsul ghasyiyah ama yatasaalun. Kira-kira lebih utama mana? Kuliah kulhu. Kenapa? Karena data. Bahkan saking disunahkannya kalau kita lupa kita baca alam taro di rakaat kedua digabung kuliah dengan kulhu. Tapi nggak begitu pangkat. Ini kalau kita sholat sendiri, kalau imam jarang begitu. Itu sunnah. Kalau mau baca Yasin, Allahu Akbar juga nggak apa-apa. Satu ayat misalnya, Yasin, Allahu Akbar, sah. Ya. Beda dengan taraweh. Kalau taraweh ada kesunatan ngatamin Quran. Beda, jadi dia banyak ayat. Beda dengan sholat fardu. Kuliah kulhu itu andalan. Misalnya kita musafir nih lagi jauh. Kuliah kulhu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lebih utama kuliah kulhu. Kalau lagi musafir dibanding surah-surah yang lain. Nah ini gunanya, jadi enggak selamanya yang banyak lebih utama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Enggak usah diskusi deh ya. Nah, masih ntar kapan-kapan kita biar girah, jadi kita buat ngaji lagi. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.